Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Munawar di mata pelajaran biologi. Mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ustadz Munawar. Kali ini kita masuk di bab 4, yaitu Kingdom Monera, atau biasa juga kita sebut bakteri, ya, karena sebagian besar di bab ini adalah kita mempelajari tentang bakteri. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ruang lingkup biologi, keanekaragaman hayati, dan klasifikasi makhluk hidup, virus, dan sekarang kita masuk di bab 4, ya. Belum nanti di bab 5 tentang kingdom protista, dan dilanjutkan dengan penilaian akhir semester 1. Itu. Silakan persiapkan alat tulis maupun buku catatan supaya nanti materi apa yang penting kalian bisa mencatatnya. Kita mulai. Di bakteri atau monera, tentu saja kita erat, ya, kaitannya dengan kehidupan bakteri dimanapun kita berada. Tentu saja bakteri itu juga ada yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, yang menguntungkan, coba kira-kira dalam kehidupan sehari-hari ini bakteri yang menguntungkan apa, ya? Nah, Ustadz berikan contoh satu, yaitu pembuatan nata de coco. Nah, nata de coco itu adalah cara pembuatan dengan fermentasi dari air kelapa. Nah, sehingga yang jadinya air menjadi kenyal. Kemudian ini awalnya ditemukan di Filipina. Bibit nata adalah bakteri Acetobacter psyllium yang dapat membentuk serat nata jika ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah terkontrol dan karbon nitrogen, sehingga airnya itu menjadi banyak seratnya. Nah, itu adalah serat bakteri sebenarnya, ya. Keunggulan dari air kelapa pada umumnya setelah difermentasi yaitu nata de coco ini akan lebih bergizi dan memiliki banyak serat sehingga bagus untuk kesehatan. Kemudian contoh lain, bakteri juga sangat merugikan, ya, bagi manusia, apalagi yang kurang menjaga kebersihannya. Nah, bisa timbul infeksi, kemudian penyakit kulit, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa peran bakteri yang nanti juga kita akan pelajari. Apa itu bakteri? Nah, istilah bakteri berasal dari bahasa Yunani, dari kata bakterion, atau yang berarti tongkat atau benang, bersel satu dan umumnya tidak berklorofil. Nah, jadi dia heterotrof, ya, tidak bisa membuat makanannya sendiri. Bakteri adalah organisme prokariot uniseluler yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bersifat prokariot artinya memiliki inti sel tetapi tidak memiliki membran atau selaput inti sel. Cabang biologi yang mempelajari bakteri disebut bakteriologi. Ini adalah istilah dari bakteri. Dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, ya. Jadi harus menggunakan mikroskop. Kalau di SMA kita sudah memiliki mikroskop, ya. Untuk keterampilan ini insya Allah nanti kalau kita sudah masuk ke laboratorium biologi. Nah, ini Ustadz sekarang sedang berada di laboratorium biologi, ya. Contoh mikroskopnya yang ini. Nah, ini ada mikroskop. Ciri-ciri bakteri yang selanjutnya yaitu dia bersifat uniseluler atau bersel satu, berukuran sangat kecil. Hidupnya ada yang soliter atau menyendiri, ya, dan ada yang bersimbiosis, ada yang parasit dan saprofit. Nah, ini nanti silahkan dicari, ya, apa itu parasit, saprofit, bersimbiosis, dan soliter. Pada umumnya tidak mempunyai kloroplas, berkembang biak secara generatif dan vegetatif, hidupnya yaitu bersifat kosmopolit, seperti itu, ya. Ukurannya sangat kecil, yaitu antara 0,5 sampai 3 mikron. Sedangkan lebarnya antara 0,1 sampai 0,2 mikron. Bentuk bakteri sangat bervariasi, tapi secara umumnya ada 3 tipe, yaitu basil, ya,
Yang pertama adalah basil atau silinder atau batang. Nah, ini bentuknya seperti uh, silinder ya, batang. Nah, sebentar. Pointer. Nah, ini ya. Basil tunggal atau monobasil, kemudian diplobasil, dia berdua ya, ada streptobasil. Nah, itu yang banyak, memanjang berbentuk rantai. Jadi kalau basil tunggal ini disebut monobasil atau basil saja boleh ya. Contohnya ini, ada Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes ya, ada Escherichia coli, kemudian Lactobacillus, ini basil, bentuknya seperti ini, satu-satu ya, soliter ya, tunggal. Kemudian ada Diplobasil, ini bentuknya batang, tapi ada dua, dia gandeng seperti ini ya, bergandeng-gandeng dua-dua, itu disebut bakteri bentuknya Diplobasil. Kemudian ada Streptobasil, contohnya ini ya, ada Streptobacillus moniliformis, ada Azotobacter, yang Azotobacter ini bakteri pengikat nitrogen yang ada di tanah. Ini bermanfaat untuk tanaman. Kemudian ada bentuk yang kedua yaitu kokus atau bentuknya apa ini? Ya, bentuknya bulat ya. Ada monokokus, kemudian ini yang monokokus ya, satu. Ada juga diplococcus, dia bentuk gandeng dua sama kayak tadi ya. Kalau yang basil gandeng duanya disebut diplobasil, kalau yang di ini bulat diplococcus. Kemudian ada streptococcus dan staphylococcus. Nah, ini sangat ini ya, staphylococcus ini sangat terkenal, yaitu penyebab penyakit radang paru-paru, yaitu Staphylococcus aureus. Skripsi Ustadz juga dulu meneliti tentang ini ya, Staphylococcus aureus. Kemudian ada bentuk yang ketiga yaitu spiral atau spirilium. Nah, ada yang vibrio, ada spirilium dan sarkina ya atau spiroseta. Ini ada beberapa sumber yang menyebutkan sarkina juga. Spiral yaitu bakteri yang bentuknya seperti spiral atau ngeluar-ngeluar ya ini. Nah, jadi bentuknya seperti shockbreaker belakang motor ya, itu spiral. Vibrio atau bentuknya koma. Nah, ini hanya koma saja. Kalau diamati lebih dalam seperti ini ya, jadi berflagel. Contohnya adalah Vibrio cholera atau penyebab penyakit kolera. Yang ketiga adalah spiroseta atau berbentuk spiral yang dapat bergerak. Misalnya spiroseta pallida, penyebab penyakit sipilis. Nah, ini contoh bentuk bakteri yaitu tadi ada basil, kokus, dan spiral. Nah, struktur bakteri yang kita kenal, jadi bakteri itu setelah diamati menggunakan mikroskop ya, di sini ada bagian-bagiannya. Secara umum digambarkan seperti ini ya. Ada bagian luarnya, ada bagian dalam. Kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Jadi ada dinding sel atau cell wall ya. Kemudian ada ribosom. Nah, ini ribosomnya yang titik-titik kecil ini. Kemudian ada sitoplasma yang ini ya, cairannya. Nah, kemudian ada kapsul. Ini sama bahasa Inggris sama bahasa Indonesia mirip-mirip ya. Cell wall itu dinding sel, ribosom, sitoplasma, kapsul ya atau bagian terluarnya. Nah, ini. Kemudian ada membran plasma. Nah, ini. Jadi ada cairan yang melekat pada membran. Nah, ada nuklear area atau DNA ini ya. Atau nukleus yang mengandung materi genetik berupa DNA dan RNA. Biasanya seperti itu. Kemudian ada plasmid, ya ini nanti gunanya untuk reproduksi, ya, secara generatif tentunya. Ada flagellata, ini adalah flagel yang berguna nanti untuk pergerakan si bakteria, selain dari ciliata. Ini ciliata ya, rambut-rambutnya. Kalau flagel ini ekor, mirip dengan ekor ya. Ini kemudian ada 3 lapisan ya. Di sini ada plasma membran atau membran plasma yang paling dalam ini bentuknya cairan. Warnanya agak kuning ya. Kemudian ada dinding sel. Kalau di sini digambarkan warnanya ungu, namun sebenarnya tidak selalu ungu ya. Ada yang transparan juga, kehitaman, macam-macam. Ini hanya untuk membedakan saja.
Kemudian yang terluar adalah kapsul. Ya, ini adalah bagian-bagian dari bakteri. Untuk fungsinya ini ya, tentu saja dinding sel itu untuk melindungi karena bagian paling luar. Kapsul juga demikian. Flagel untuk bergerak gitu ya. Nah, tipe flagel ini, nah ini nanti boleh dibaca masing-masing ya, atau boleh ditulis nanti juga boleh ya. Ustaz tidak menerangkan secara detail. Nanti Ustaz hanya terangkan yang eh, paling penting gitu ya, dari yang penting tapi ini yang paling penting. Tipe flagel ya, ini juga penting, ada 4 macam. Setelah tadi bentuknya, ada kokus, basil, dan spiral, ya ini adalah flagel. Flagelnya itu yang pertama ada monotrik, ya, ada lopotrik, ada amfitrik, dan peritrik. Kita lihat, monotrik itu yang satu flagel di ujung, lopotrik itu satu, lebih dari satu di ujung juga. Kalau amfitrik itu kedua ujungnya terdapat satu buah flagel. Kalau peritrik itu di seluruh bagian tubuhnya ada flagelnya. Contohnya ini ya, monotrik flagelnya ini satu ya, flagelnya. Flagel ini, yang mirip ekor itu adalah flagel. Kemudian ada lopotrik, itu ada beberapa di ujung-ujungnya ya. Nah ini kalau digambarkan ada 3. Oh, 2 juga termasuk lopotrik ya. Kalau di sini 2, ini 2. Atau lebih banyak juga itu lopotrik. Yang penting sisi-sisinya ini enggak ada. Kemudian ada ampitrik. Nah ini, jadi keduanya hanya satu-satu. Dan yang terakhir adalah peritrik ya. Ini yang gondrong sekali ya. Nah ini yang gondrong yaitu peritrik. Jadi ingat ada monotrik, lopotrik, ampitrik, dan peritrik. Nah, kalau di mikroskop bentuk flagelnya seperti ini ya, tidak terlalu jelas. Tapi ini sebagai gambaran biar mudah dipahami. Ini beserta contohnya ya. Ada monotrik, contohnya adalah Vibrio cholera. Ini penyakit kolera ya. Kemudian ini lopotrik, Bartonella bacilliformis. Kemudian ampitrik, contohnya Spirillum serpens. Kemudian peritrik itu adalah contohnya Escherichia coli. Ini berada di usus manusia. Kita lanjut. Ada membran sel ya, kemudian mesosom, sitoplasma, DNA, ribosom, dan endospora. Nah, di endospora ini hanya beberapa bakteri ya. Biasanya sporanya itu dibagi menjadi 2, yaitu spora di tengah dan spora di ujung. Spora ini terbentuk pada saat lingkungan yang tidak menguntungkan, misalnya kekurangan nutrisi dan air, suhu yang sangat panas dan sangat dingin, serta biasanya beracun ya. Misalnya pada bakteri Clostridium dan Bacillus. Nah, ini contohnya bakteri yang mampu hidup di lingkungan ekstrim. Ya, itu dari struktur bakteri sebelum nanti kita masuk ke klasifikasi bakterinya ya. Setelah ini Ustadz akan tampilkan LKPD untuk latihan ya. Jadi ada hasil di setiap pembelajaran. Ustadz juga berpesan ya, semangat belajar terus demi masa depan yang lebih baik tentunya. Ini adalah LKPD-nya, jadi nanti silahkan diisi di Google Classroom. LKPD struktur bakteri, diisi nama dan kelas. Ya, diisi namanya siapa di kelas, kemudian soalnya seperti ini. Jelaskan ciri-ciri bakteri ya. Tadi sudah berdasarkan bentuknya, tadi dibagi menjadi 5. Nah, apa saja yang tadi Ustadz tampilkan hanya ada 3. Silahkan boleh dicari yang 2 lagi nanti di sumber yang lain. Boleh di internet, boleh di buku paket ya. Kemudian ada struktur bakteri. Nah, tadi juga Ustadz sudah terangkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ya. Masih ingat tentunya nanti. Beserta fungsinya. Insya Allah ini juga sudah lengkap ya. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di WA Ustadz Munawar ya, atau di Google Classroom juga boleh. Pengiriman tugasnya juga sama di Google Classroom seperti itu. Untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan pelajari tentang
Nah, reproduksi dan cara hidup bakteri. Seperti itu ya. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.